Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Alat Pelindung Diri. Sebelum masuk di materinya, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Nama-nama kelompok kami. Saya sendiri atas nama Amanda dan teman saya atas nama Muhammad Ridwan. Selanjutnya kita akan masuk di materinya, yaitu alat pelindung diri atau disingkat dengan APD. Pengertian alat pelindung diri. Alat pelindung diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerjaan itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Jenis-jenis alat pelindung diri. 1. Alat pelindung kepala. Berfungsi untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau cedera kepala yang disebabkan benda yang jatuh. 2. Alat pelindung mata dan wajah. Alat pelindung mata dan muka yang umum digunakan yaitu kacamata khusus atau spectacles dan goggles. Sedangkan alat pelindung muka adalah tameng muka atau full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah, yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium, nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, atau uap. 3. Alat pelindung telinga. Sumbat telinga atau penutup telinga adalah jenis dari alat pelindung telinga. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan yang disebabkan oleh bising terus-menerus atau dentuman alat keras. 4. Alat pelindung pernapasan. Alat ini berfungsi melindungi organ pernapasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme yang terdiri dari virus, bakteri, dan jamur. Kemudian debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Jenis alat pelindung saluran pernapasan diantaranya masker, respirator, tangki selam, dan reguler untuk pekerja di dalam air. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Jadi di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu alat pelindung tangan. Sarung tangan adalah jenis alat pelindung tangan. Namun sarung tangan ini terbuat dari material khusus, tergantung pada kebutuhan dan pekerjaan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain, karet, atau bahan khusus untuk melindungi dari zat kimia tertentu. Selanjutnya ada alat pelindung kaki. Kaki juga harus terlindungi dari benturan atau tertimpa alat berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, dan bahan kimia yang berbahaya, serta terpeleset karena permukaan lantai yang licin. Jenis yang digunakan berupa sepatu karet atau boots dan safety shoes. Selanjutnya, pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi tubuh dari suhu panas dan dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, benturan, radiasi, gigitan atau sengatan binatang, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis yang digunakan yaitu rompi atau vest, celemek atau apron atau coveralls, terus jaket dan pakaian terusan atau one pitch coverall. Selanjutnya ada sabuk dan tali keselamatan. Sabuk tali keselamatan digunakan untuk membatasi gerakan pekerjaan supaya tidak jatuh atau terlepas dari posisi aman. Alat ini digunakan untuk pekerja yang beraktivitas di ketinggian atau dalam ruang yang sempit di bawah tanah. Selanjutnya, pelampung berfungsi agar kita tidak tenggelam pada saat berada di permukaan air. Selanjutnya
Selanjutnya, tujuan dan manfaat alat pelindung diri. Tujuannya adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD adalah untuk melindungi tubuh dari cedera atau bahaya pekerjaan yang dapat menyebabkan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Manfaatnya, memberikan suasana kerja yang menunjang rasa aman bagi pekerja. Dengan kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman tersebut bisa meminimalisir kelelahan tenaga kerja yang merupakan faktor resiko terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya ada hukum atau pemakaian alat pelindung diri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu Pasal 3 Ayat 1 butir F membagikan APD. Kedua, Pasal 9 Ayat 1 butir C, pengurus diharuskan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Ketiga, Pasal 12 butir B, dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban atau hak tenaga kerja untuk memakai alat pelindung diri yang diwajibkan. Keempat, Pasal 14 butir C, pimpinan diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma alat pelindung diri yang diwajibkan pada pekerja dan orang lain yang masuk ke dalam tempat proyek. Terima kasih atas kesempatannya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.